Baik, salam budaya untuk semua sahabat budaya di Nusantara, bahkan di mana saya jedung berada. Kita jumpa lagi dalam obrolan budaya RRI Net. Kali ini kita dari program 4 RRI Manokwari akan mengangkat sebuah permasalahan yang patut kita perbincangkan, tentunya dalam rangka Hari Anak Nasional di tahun 2024 ini. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus betul-betul diperhatikan dengan baik. Sumber daya manusianya, kejiwaannya, psikolognya itu semua merupakan bagian yang terangkum. Bagaimana seseorang bisa menjadi mampu bersaing dalam berbagai hal, kemudian menjadi seorang public figure yang baik. Itu diciptakan mulai dari anak itu di dalam kandungan, bahkan tumbuh kembangnya anak itu amat sangat penting untuk diperhatikan. Dan dalam rangka Hari Anak Nasional di tahun 2024 ini, program 4 RRI Manokwari dalam paket acara obrolan budaya RRI Net, kami saat ini sudah hadir bersama-sama dengan saya di studio seorang psikolog, ya. Langsung saja saya perkenalkan Ibu Rinjani MPSI, seorang psikolog, dan topik kita yang akan kita bahas dalam obrolan budaya RRI Net kali ini adalah antara budaya, ekonomi, dan pola pengasuhan yang berdampak pada seks pranikah dan angka putus sekolah pada anak remaja, khususnya SMP dan SMA yang ada di Manokwari. Sahabat budaya di mana saya berada, pemirsa RRI Net, langsung saja saya mau sapa. Kita punya narasumber yang sudah hadir bersama saya di saat ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Salam budaya. Salam budaya. Bagaimana nih kabarnya? Baik. Luar biasa. Tentu banyak sekali aktivitas-aktivitas yang dilakukan di saat ini ya. Iya, luar biasa. Oke. Saya panggilnya Bu Rinjani saja ya. Ya. Oke, baik. Ibu Rinjani, ini kita bicara tentang mungkin lebih spesifik kepada psikolog seorang anak ya, kejiwaan seorang anak. Terkait dengan kita punya tema kali ini yaitu antara budaya, ekonomi, dan pola pengasuhan yang berdampak pada seks pranikah, angka putus sekolah pada anak remaja yaitu SMP dan SMA yang ada di Manokwari. Mungkin terkait dengan tema kita ini Ibu Rinjani, apa yang bisa selaku sebagai seorang psikolog bisa memberikan pemahaman tentang topik kita kali ini? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat budaya di Papua ini, terutama khususnya di Manokwari, ketika kita mengambil satu topik, semua juga akan berkaitan. Yeah. Nah, kebetulan untuk tema saat ini berkaitan dengan Hari Anak. Jadi saya melihat data-data bahwa berdasarkan baik itu dari akademisi maupun dari statistik menunjukkan angka untuk perilaku seks dan angka putus sekolah, terutama datanya 68.988 se-Papua Barat. Se-Papua Barat. Se-Papua itu Barat. angka yang cukup besar sekali itu Ibu. Dan nomor 1 itu Manokwari, kemudian nomor 2 itu Pegunungan Arfak, dan nomor 3 itu Sorong. Waktu Sorong masih bergabung dengan Papua Barat. Kebetulan saat ini sudah berdiri sendiri. Provinsi, iya. Kemudian selain data itu, seks pranikah juga sudah dilakukan oleh anak-anak. Ketika anak-anak melakukan perilaku seks bebas itu, yang terjadi ketika ketahuan oleh gurunya langsung diputus sekolahnya. Diputus sekolah, iya. Ya, betul. dari sekian anak 1 tahunnya dari masing-masing sekolah, coba kalau kita kalikan dari Manokwari saja, jumlah anak itu yang putus sekolah akibat perilaku seks pranikah itu sudah lumayan besar. Jadi putus sekolah ini tidak hanya tentang seks saja, tetapi kembali lagi kaitannya dengan tadi ekonomi. Apakah ini karena ekonomi keluarga yang tidak terpenuhi dengan baik, ataukah pengaruh-pengaruh lingkungan yang anak ini membuat tidak sekolah. Itu. Kemudian kembali lagi kepada orang tua terkait pola pengasuhan. Perlu dan penting sekali orang tua itu memiliki keterampilan, pemahaman bagaimana mendidik anak, merawat anak dengan baik. Apalagi zaman sekarang itu sangat tidak mudah. Jadi
ketika kita punya anak tidak hanya terpenuhi untuk makannya saja, pakaiannya saja, tetapi kasih sayang, kemudian perhatian. Nah, itu juga harus terpenuhi. Iya. Nah, sedangkan ketika jumlah anak tadi berdekatan, otomatis anak yang satu tadi masih butuh kasih sayang oleh orang tuanya, terpaksa harus terputus karena ibunya dalam keadaan hamil lagi. Iya. Akhirnya kasih sayangnya berkurang dan anak tumbuh dan berkembang ya dengan sendirinya. Secara alam dia ya udahlah, pasti dia bisa hidup kok. Iya. Sudah biasa kok gitu. Sampai dia usia anak 1 tahun 2 tahun itu kan biasanya harus disuapin mamanya, tapi ini makan mamanya sendiri. Ya, mamanya ambil udah makan sana. Mamanya dalam keadaan kondisi hamil, tidak bisa merawat, memperhatikan anaknya dengan baik. Nah, ini secara pribadi saya juga turut prihatin sekali dengan kondisi ini. Jadi terkait dengan itu semua juga kembali ke budaya juga mempengaruhi. Bagaimana budaya di sini juga seolah itu bahwa alam ini dapat menjaga anak-anak kok. Anak-anak itu tumbuh dan seperti ada kepercayaan alam yang secara langsung sudah tidak apa-apa, nanti itu bisa tumbuh. Iya, saya dulu kembali. Saya dulu juga nggak apa-apa, orang tua saya kasih tinggal saya makan sendiri, ambil sendiri. Saya sekarang juga tumbuh baik-baik saja. Artinya kita tidak bisa membandingkan diri kita pada waktu itu dengan saat ini, berbeda gitu. Ketika kita membandingkan itu, nanti ujung-ujungnya anak-anak akan juga ketika tumbuh besar akan mengatakan, loh kenapa bukan mama aja yang waktu itu tumbuh seperti itu. Kalau saya ya inginnya diperhatikan, diberikan kasih sayang, dipenuhi, teman-teman saya bisa punya ini, punya itu, kenapa saya enggak? Nah, itu kan juga timbul masalah-masalah psikologis seperti rasa malu, minder ketika berhadapan dengan teman-teman. Kok teman-teman saya itu bisa punya ini, saya enggak. Teman-teman saya bisa sekolah baik, saya enggak. Semua terpenuhi, buku ada, tas ada, sepatu ada, uang ojek misalkan terpenuhi dengan baik atau dihantarkan orang tuanya. Tetapi kenyataannya terkadang anak-anak di sini ini tidak terpenuhi itu. Alhasil kadang juga bisa menjadi penyebab anak-anak putus sekolah. Jadi kaitannya sangat seperti lingkaran. Ada satu siklus lingkaran yang saling keterkaitan. Betul sekali gitu. Jadi ya itu tadi yang makanya kenapa saya kasih tema budaya, ekonomi dan pola pengasuhan yang berdampak pada seks pranikah. Dan ketika saya kunjungi seperti tempat atau pusat pembelajaran PKBM itu, pusat belajar mengajar. Nah, itu hampir sebagian maaf anak-anak Papua yang sekolah gitu loh. Gitu. Dari jumlah sekian banyak 68.988 ini Manokwari itu nomor 1 dengan jumlah 12.000, hampir 412.400 sekian untuk Manokwari sendiri. Itu total yang cukup banyak gitu ya, khusus itu untuk Manokwari. Manokwari saja ya. Kemudian Bintuni 5.000, Fakfak 4.000 sekian, Kaimana 4.000 sekian, Pegaf juga 4 sampai 5.000 sekian. Jadi ditotalkan 68.988 berdasarkan data akademisi di kampus Unipa dengan di statistik seperti itu. Jadi saya ingin sekali baik secara pribadi maupun keilmuan ini ingin sekali untuk bisa membagikan ilmu saya terutama kenapa sih sampai anak-anak Papua ini nggak sekolah baik, putus sekolah, lemfok, sampai melakukan pembegalan seperti yang kemarin itu masih anak-anak yang perempuan yang ditarik tasnya itu terus jatuh itu kan masih anak juga. Betul, iya. Gitu. Jadi mari kita bersama-sama, kalau saya secara pribadi, ayo bagaimana sih untuk siklus ini memutus mata rantai ini supaya anak-anak Papua terutama dan khususnya bisa tumbuh dan berkembang, mampu bersaing keluar. Itu enggak hanya di dalam Papua sendiri tetapi juga mampu bersaing keluar. Dari situ saya mengajak untuk terutama ini bapak dan mama ini yang harus fokus kepada anak-anak.
bagaimana memberikan pengasuhan yang tepat kepada anak-anak itu seperti apa. Karena sekolah dan kepala sekolah pertama anak itu ya orang tua di rumah. Iya, sebenarnya. Kan kalau di sekolah kan mereka cuma berapa jam dengan guru, waktu lebih banyak itu dengan orang tua. Ini lebih kepada pola asuh ya, Bu Renjani. Jadi pola asuh yang bagaimana nih yang harus dilakukan oleh orang tua? Saya pikir kalau pola pengasuhan itu berdasarkan teori memang ada 4 ya, bisa otoriter, bisa memanjakan, bisa mengabaikan, bisa demokratis, tetapi bukan berarti di antara 4 teori tersebut itu harus digunakan, tapi juga kita bisa sesuaikan dengan budaya kita di tempat ini, setempat ini. Jadi apa dan bagaimana yang harus ditutupi, tidak dilakukan seperti itu. Jadi misalkan memang untuk pengasuhan yang paling tepat itu demokratis, tetapi belum tentu pola pengasuhan demokratis itu bisa diterima anak, enggak semua, tetapi tetap harus kita imbangi di budaya kita. Kalau di budaya Papua itu harus ada nih adat istiadatnya yang harus terus diikutkan, misalkan gitu. Misalkan kalau pernikahan, kalau ada acara-acara tertentu, tetap harus memegang teguh budaya atau sistem. Jadi budaya itu bagi saya itu tetap harus ada. Sebelum adanya hukum adat atau budaya itu sendiri, maka semakin berkembang menjadi hukum positif kan seperti itu. Nah, sehingga kita tidak ada unsur atau maksud untuk merubah suatu budaya tertentu, tetapi harus kita juga memilah ketika itu yang baik harus kita pertahankan, yang sekiranya merugikan terutama bagi perempuan-perempuan atau anak-anak ini ya mohon jangan dipertahankan gitu ya. Kalau kaitannya dengan seks pranikah ini kalau kita kaitkan dengan budaya, kembali lagi kalau anak-anak di daerah sini ini kalau sudah mulai haid misalkan sudah boleh nih dinikahkan misalkan gitu. Nah, tetapi bukan nikah secara resmi, secara catatan sipil ataupun secara pemberkatan di gereja, tetapi justru ke budaya dulu, adat dulu. Nah, apa yang terjadi ketika kita menomorsatukan adat tadi, maka perempuan ini tadi tidak memiliki hak-haknya sebagai seorang perempuan. Misalkan terjadi resiko satu dan lain hal, dia tidak bisa menuntut haknya kepada pasangannya. Kemudian anaknya juga tidak bisa mendapatkan haknya untuk mungkin mendapatkan nafkah, pendidikan, makan, minum, kebutuhan sehari-hari untuk anak-anaknya ataupun perhatian, tidak bisa juga gitu. Jadi saya ingin sekali untuk mungkin lebih ke saudara-saudara Papua, terutama Bapak, Mama, ayo kita bersama-sama memutus siklus mata rantai tadi yang artinya yang kurang pas atau tidak tepat. Ayo kita sama-sama memperbaiki, karena sekolah pertama bagi anak-anak itu ya pasti di rumah, yaitu bapak dan ibu. Anak-anak pasti meniru ayah dan ibunya. Oh, ayahku itu begini orangnya, perhatian, penuh kasih sayang. Ibuku juga kalau bicara itu santun. Betul. Terus habis itu ibuku sama bapak itu juga baik, saling memperhatikan satu sama lain. Maka anak-anak itu sudah punya figur, contoh. Oh, ayahku itu superhero, pahlawanku. Oh, ibuku itu ibu di antara semua ibu-ibuku yang paling hebat. Karena mereka lah saya sampai saat ini seperti ini. Sehingga mereka nggak perlu lagi melihat contoh atau public figure ya selain orang tua mengidolakan mereka. Nah, padahal belum tentu yang diidolakan itu sempurna, tetapi ketika melihat kedua orang tuanya itu berjalan dengan baik sesuai dengan ya koridor di dalam agamanya tadi, saya yakin anak-anak pasti akan meniru kedua orang tuanya menjadi lebih baik. Itu sederhananya ya. Dan saya pernah sedikit cerita menangani satu kasus di mana itu ada ayah dan ibunya ini anak, tetapi dia kurang diperhatikan. Ya, kurang lebih itu juga salah satu topik juga, fatherless namanya. Adanya ayah, ibu cuma tidak berperan secara maksimal.
maka anak ini mencari teman figure, teman, entah public figure atau teman yang merasa dia cocok. Dan yang dia cocok itu teman yang laki-laki dan usianya lebih dewasa. Nah, ketika dia merasa cocok, akhirnya mereka menyatakan saling suka. Nah, ketika saling suka, tanpa disadari si anak ini karena masih SMP mudah kan dipengaruhi, karena masih SMP itu sangat labil, belum bisa berpikir konkret bahwa ini nanti dampaknya resikonya seperti ke depan ini, seperti apa. Akhirnya mereka memutuskan berpacaran. Nah, ketika berpacaran itu apa yang dilakukan, saya tanya. Oh, ternyata ketika diajak pertemuan sama si laki-laki, ternyata itu diajak menginap di hotel. Dari sejak SMP sudah melakukan itu hampir setiap hari. Gitu. Oh, seperti itu. Jadi mereka melakukan seks pranikah ya. Benar-benar seperti dan itu. Dan ini memang di usia yang sangat fatal sekali. Kembali lagi kepada peran orang tua itu ya. Gitu. Jadi walaupun orang tuanya mampu, tetapi kalau perhatiannya kurang itu juga memberikan dampak. Kalaupun orangnya nggak mau, orang tuanya tidak mampu, itu juga memberikan dampak yang lebih parah lagi. Selain perilaku kejahatan misalkan sampai mengambil yang bukan miliknya, kemudian berperilaku yang tidak baik sesuai norma maupun nilai-nilai di lingkungan seperti menggunakan lemfok, narkoba, itu juga sudah mempengaruhi di Manokwari ini. Saya prihatin sekali juga itu, dan itu kebanyakan anak-anak yang masih usianya sangat-sangat remaja sekali gitu loh. Ya, anak-anak pra remaja ada, remaja awal ada, madya ada, sampai remaja akhir pun ada gitu. Jadi sangat kalau saya bilang sangat beresiko sekali di sini kalau kita tidak benar-benar memiliki keterampilan orang tuanya terkait pola pengasuhan, kemudian nggak mempersiapkan diri ketika menikah harus memiliki ekonomi yang baik gitu. Jadi terus memegang teguh prinsip-prinsip yang diajarkan dalam agama, serta tetap mempertahankan budaya itu harus tetap ada gitu. Kita bukan mau merubah adat atau mau meninggalkan adat, enggak gitu. Harus itu dipertahankan karena itu memang yang menjadi kearifan lokal yang ada di sini. Kami sangat mendukung itu gitu. Ketika ada sesuatu yang tidak baik dan itu perlu diberikan hukuman terkait hukum adat, boleh silakan. Tetapi hukum positif juga harus tetap berjalan. Tetap berjalan. Gitu. Tidak boleh hanya menggunakan satu sistem tadi, sistem hukum untuk mengenakkan si pelaku gitu ya, jangan gitu. Nanti dampaknya bagi si korban juga banyak yang dirugikan seperti itu. Jadi mari kalau saya pribadi itu ayo berbagai instansi kita bersama-sama untuk berkolaborasi bagaimana meningkatkan SDM di tanah Papua ini. Itu harapan saya. Jangan hanya membangun fisik tetapi SDM-nya itu belum siap. Gitu. Jadi secara psikologisnya ketika seseorang itu sudah didampingi, sudah diberikan edukasi, dan edukasi ini nggak cukup sehari. Contohnya di dinas-dinas itu sehari ngadain kegiatan di hotel dari pagi sampai sore atau mungkin sehari sampai 2 hari. Hari itu masuk kanan keluar kiri selesai habis. Betul. Penerapannya di lapangan itu. Tetapi saya ingin di tanah Papua ini berkelanjutan, continue terus menerus. Mengingat bagaimana kita ini berada di wilayah yang timur sekali. Kalau tertinggal justru karena tertinggal itulah jangan menyamakan program di pusat dengan di sini gitu. Karena di sini itu harus tetap disesuaikan dengan budaya kita di sini, budaya setempat di sini. Jadi kalau di sana misalkan programnya terkait mengenai bagaimana anak-anak itu tidak melakukan narkoba, tetapi di sini harus bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan mungkin orang tua juga karena harus terlibat. Ada kekentalan adat, sehingga kok mau bicara apa dengan sama anak saya ini, orang tua mungkin ada hal-hal itu juga harus dilibatkan. Nah, sistem kalau program di pusat kan orang dengan pemahaman yang sudah tidak apa-apa, itu demi
perkembangan anak yang baik. Tapi di sini mungkin ada hal-hal itu yang memang harus diperhatikan dan ini cukup ribet juga sehingga perbedaan program yang harus diturunkan ke daerah ini harus diperhatikan lagi. Bu Rinjani, kita kembali melihat tentang budaya. Seperti tadi kita katakan bahwa kita bukan mau untuk merubah budaya, tetapi ada budaya yang nanti untuk era saat ini beda dengan masa lalu. Di saat ini ada banyak sekali perkembangan anak yang mungkin dikarenakan dengan perkembangan teknologi, kemudian lingkungan di mana dia bertumbuh, membuat perilaku seorang anak itu berbeda dengan orang tua. Seperti tadi Bu Rinjani contohkan, mama juga dulu tuh tete dong kasih mama duduk, mama masih sehat, mama ada nih, jadi sudah tidak apa-apa, nanti alam jaga dia, tidak apa-apa, nanti dia baik-baik saja. Ini pemahaman-pemahaman yang mungkin harus dirubah. Kemudian adat seperti saya sudah bayar kau lunas, jadi kau mau sekolah kah tidak kah, kau tinggal untuk urus anak-anak. Padahal ada hak-hak seorang perempuan yang harus dia juga bisa bekerja sebagai ASN atau memprioritaskan kapasitas potensinya dia, sehingga ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan karena ada keterkaitan adat-adat ini. Dan tadi Ibu Rinjani sempat menyampaikan bahwa ada hal yang mungkin harus dipikirkan lagi, bagaimana penerapan adat ini. Nah, mungkin sedikit kita flashback kembali, bagaimana nilai-nilai budaya lokal di Manokwari ini menurut pandangannya Ibu Rinjani setelah mempelajari bahkan melihat psikolog melalui penelitian dan data-data yang ada tentang nilai-nilai budaya lokal di Manokwari yang mempengaruhi pandangan remaja tentang seks pranikah ini seperti apa? Ya, baik. Jadi terkait dengan seks pranikah ini, karena itu tadi ketika kembali seperti yang Ibu tadi sampaikan bahwa ketika saya mau melakukan pernikahan ini, yang lebih diutamakan itu kan adat, adat dahulu, baru melakukan pemberkatan. Nah, sebaiknya dilakukanlah pemberkatan dulu supaya pernikahannya berjalan dengan baik, baru boleh bersamaan budayanya dilaksanakan atau dilaksanakan tadi. Karena begini dampaknya, kaitannya bahwa ketika kedua orang tuanya tadi sudah menikah, kemudian secara adat, kemudian tidak memiliki surat nikah dari catatan sipil maupun dari gereja, alhasil ketika sudah memiliki anak ini tidak memiliki akte kelahiran. Iya. Ketika mau masuk sekolah, anak mengalami kesulitan, orang tua pun juga bingung. Ya kalau misalkan ibu bapaknya masih tetap yang sama, itu kedua-duanya itu yang lebih bagus. Tetapi ketika kedua orang tuanya tadi hanya melakukan pernikahan secara adat dan berpisah, iya. Jadi sangat menyulitkan ya, anak menyulitkan ini. Anak, iya benar. Seperti itu sangat menyulitkan. Nah, ketika itu tadi dilihat oleh anaknya, oh orang tua saya ternyata belum menikah di gereja maupun belum melakukan catatan sipil, iya. Maka secara tidak langsung ketika orang tua itu mau menegur, menasehati, membimbing anaknya dengan melakukan pola pengasuhan sebaik mungkin, tetap akan menjadi kabur. Karena apa? Bapak sama mama sendiri begitu kok, sekarang mama nasihati saya, terserah saya, toh saya mau begini mau begitu ya terserah saya. Akhirnya dikembalikanlah oleh anak, karena itu tadi kembali ke budayanya lagi gitu. Jadi tetap kita harus menjaga adat supaya tetap berkelanjutan, tetapi mana yang perlu diprioritaskan demi siapa? Demi anak-anak ini gitu. Ketika anak-anak nggak mendapatkan haknya akte kelahiran tadi, orang tua pun ya kesulitan, anak sendiri pun juga kesulitan, mau masuk sekolah susah, kemudian anak meniru orang tua lagi, belum lulus sekolah juga dia sudah melakukan tadi seks pranikah tadi, karena itu tadi anak nggak mungkin melihat sekitarnya pertama kali, tetapi lebih kecenderungan orang kedua. Karena itu tadi kita kembali lagi bahwa orang tua itu tempat dan kepala sekolah pertama bagi anak gitu loh. Nah, setelah ketika keduanya itu tidak dapat didapatkan oleh anak, maka anak juga akan lari melihat lingkungan sekitarnya. Oh, lingkunganku juga sama begitu. Oh, oke, kalau begitu nggak apa-apa. Bertumbuhlah saya dengan gitu. Waduh, ini parah juga. Iya, jadi kan begitu
itu ya resikonya. Jadi tadi seperti tadi lingkaran yang tidak bisa terputus, tapi siklusnya tetap berputar. Iya, gitu. Kalau hal seperti ini, Ibu Renjani sebagai seorang psikolog, menurut pandangannya Ibu, khususnya melihat yang ada di daerah kita ini, sesuai dengan siklus yang tadi, orang tuanya dalam kondisi seperti begitu, anak-anak melihat hal itu, ketika sampai di lingkungan di mana dia bertumbuh, dia melihat hal yang sama, akhirnya tertanam dalam pola pikirnya, ya sudah, orang tua saya, lingkungan saya seperti itu. Oh, berarti ini hal yang harus saya contoh, harus saya lakukan. Dan mungkin ini juga bisa menjadi penyampaian untuk dia, kenapa kok begini? Tidak apa-apa, mungkin adat begitu. Nah, kalau melihat sisi ini, bukan kita menyalahkan adat, bukan kita merubah adat, tapi bagaimana hal-hal ini menjadi salah satu hal yang baik untuk psikolog seorang anak, psikologi seorang anak. Menurut pengamatan Ibu Renjani, apakah ada perhatian dari sisi adat tentang hal ini? Dan apakah ada pergerakan untuk melihat sisi ini, khususnya dari dari bagian adat ini? Sebagai seorang psikolog melihat yang hal ini terjadi, yang selama ini terjadi, apakah ada tindakan untuk memperbaiki atau coba untuk mengarahkan agar siklus yang tadi terputar itu mungkin bisa sedikit bergeser atau berbelok atau keluar atau diputuskan? Seperti apa nih Bu Renjani? Sempat saya mencoba untuk melakukan suatu tindakan gitu ya. Kita ini kalau punya ilmu terus kita yang tidak membagikan ilmu kita kepada orang lain ini kan sangat nggak berguna sekali, betul, gitu ya. Betul. Jadi sempat saya bertemu dengan salah satu kepala suku di Manokwari ini, saya tidak sebutkan saat ya gitu. Bagaimana Pak, mau nggak kalau seandainya saya menawarkan bahwa saya akan memberikan penyuluhan terkait budaya, ekonomi dan pola pengasuhan gitu. Ya setuju, cuman maksudnya tindakannya ini yang belum ada gitu. Ya mereka menyetujui dan bahkan menyatakan bahwa apa yang saya sudah sampaikan tema ini itu betul sekali dan beliau pun mendukung, benar itu sebenarnya nggak salah. Bahkan beliau itu mengatakan panjang sekali bahwa kami itu begini gitu kan. Tetapi kalau kita hanya bicara saja tanpa tindakan itu kan tidak ada gunanya juga gitu menurut saya. Ketika saya mau mengadakan, ayo Pak kita pertemuan lagi, ya mungkin karena beliau juga ada kesibukan, ya sudahlah. Akhirnya saya mencoba untuk door to door, saya sampaikan saya punya niatan. Niatan saya ini mau mendampingi ibu, bapak, dan anak-anak. Jadi ketika saya door to door mendampingi mereka dari rumah ke rumah, kira-kira bapak ibu mau nggak kalau saya mau menyampaikan bagaimana sih kita sebagai orang tua dalam mengasuh anak. Kemudian saya menanyakan apa pekerjaan ibu dan bapak, kemudian ibu dari suku mana, karena Papua ini kan luas ya, sukunya beda-beda, sukunya mana gitu saya tanyakan. Terus oh iya Bu, saya bersedia. Adapun yang nggak bersedia seolah ada yang mungkin berpikir saya ini mau maju menjadi anggota dewan. Saya bilang enggak, saya bukan anggota dewan. Jadi jangan khawatir, saya tidak ada mau mengambil data dan lain sebagainya, tidak ada. Jadi saya murni untuk mau membagikan ilmu saya kepada mama sama bapak. Kalau mama bapak berkenan, saya akan datang lagi besok ke sini. Itu ada yang menerima saya kurang lebih saat ini itu sudah kurang lebih 10 orang yang menjadi percontohan saya. Nah, ketika saya untuk menyampaikan edukasi bagaimana menjaga anak-anak, yang saya lihat lagi ini juga setelah saya masuk ke dalam sana, saya juga turut prihatin sekali ketika orang tua tadi punya anak, kemudian anaknya melakukan perilaku seks bebas dan punya anak di usia SMP maupun SMA. Punya anak kan sudah, alhasil karena tidak adaan ekonomi, tinggallah bersama bapak mama lagi, nenek kakek inilah yang menjaga anak-anaknya mereka. Cucu-cucunya ditimang lagi. Itu lagi. Satu masih ada anak yang masih kecil, yang masih SD harus sekolah, jaga cucu lagi. Nah artinya ini yang harus diberikan kesadaran bahwa ketika kamu memutuskan untuk sudah mau menikah,
maka kamu harus siap dengan resikomu. Kamu tinggal bersama pasanganmu dan anak-anakmu, merawat anakmu. Orang tua stop, sudah tidak usah untuk ikut campur di dalam urusan keluarga. Gitu. Nah, dan saya mengedukasi lagi bahwa ingat harus menikah secara gereja dan catatan sipil. Kenapa? Bila terjadi lain hal, anak-anak bisa mendapatkan haknya. Betul. Ternyata setelah saya mengedukasi seperti itu, iya Ibu, minta maaf, ternyata anak kami juga sebenarnya belum menikah. Saya pikir itu sudah gitu ya. Saya pikir sudah karena saya lihat itu sudah bagus gitu. Ternyata selama ini mungkin ada yang ditutupi, mungkin tidak enak. Saya minta maaf, ternyata belum. Aduh, saya bilang minta maaf, saya juga tidak bermaksud. Enggak gitu kan. Jadi saya minta maaf kalau saya bicara lain, tapi artinya yang terjadi. Terjadi seperti itu. Betul. Yang punya enggak Ibu. Mereka menyampaikan, justru saya terima kasih. Lewat sudah ada pemahaman ya. Kami diingatkan bahwa yang seharusnya itu begitu yang benar. Dan orang tuanya tadi menyampaikan, kalau akarnya tadi nggak baik, maka menjadi anak-anak tadi tumbuhnya nggak baik. Loh, mereka paham. Iya Pak, begitu saya bilang, iya Pak. Jadi harus selalu menomorsatukan Tuhan. Betul. Gitu, karena kita ada nafas ini karena Tuhan. Betul, ya. Kita bisa makan minum ya karena Tuhan. Jadi kita tidak boleh menomorduakan Tuhan. Iya. Jadi satu rutin, mungkin seminggu 2 kali, seminggu 1 kali, di mana saya ada waktu luang, saya terus kunjungi mereka. Dan memang ketika kedua orang tua punya anak dan anaknya sudah punya anak, belum melakukan pernikahan, resikonya lagi ketika orang tua punya ekonominya harus terbagi lagi. Habis lagi. Betul. Makanya saya bilang kehidupan di sini Manokwari dengan di SP jauh berbeda. Betul. Saya melihatnya di SP berkembang pesat. Nah, sedangkan justru di Kota Manokwari ini satu rumah bisa sampai berapa kakak di dalamnya. Terus alhasil nanti ketidakcocokan berkelahi mama anak cucu lagi, mertua dan anak mantu lagi. Padahal itu sebaiknya tidak boleh ketika anak sudah memutuskan untuk menikah, berarti dia sudah siap resikonya. Orang tua tidak usah sibuk mau ngurus cucunya, mau ngurus ini, ngasih uang ini, enggak. Sedangkan orang tua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja enggak bisa. Ini yang saya benar-benar prihatin sekali gitu loh. Jadi terus kemudian untuk masalah pendidikan, anak-anak terbengkalai, bukan masalah akte saja untuk mau masuk sekolah, biaya ojek juga kadang susah. Betul, apalagi dengan inflasi yang sekarang sudah mulai. Saya tuh ikut merasakan, ya ampun, kasihan anak-anak ini sekolah bagaimana kalau seperti ini. Karena saya ikut memikirkan itu. Nah, kalau kedua orang tuanya tadi tidak bekerja, atau misalkan ibu-ibu rumah tangga murni, bapak hanya artinya buruh kasar, atau hanya tenaga bongkar muat barang. Coba itu berapa penghasilan? Bukan mau merendahkan, maaf, tidak. Tetapi kenyataan dengan biaya sekolah, kebutuhan sehari-hari, sayur, gula. Tahu sendiri harga gula kemarin sempat melejit 20 lebih. Betul. Minyak goreng berapa? Saya ini ikut mau menghitung, ya ampun. Kalau gaji minimal 1 juta nggak cukup untuk membiayai anak. Apalagi bapak kalau pulang dari tempat kerja, mama kopi dulu. Tidak ada kopi, gula habis. Kopi habis. Akhirnya terjadi pertengkaran. Menjadi tontonan gratis buat anak-anak, mempengaruhi psikolog mereka lagi. Jadi ini 3 hal ini sangat-sangat berperan penting ya. Budaya, ekonomi, pola pengasuhan. Ini 3 faktor yang memang betul-betul harus diperhatikan karena ketiga siklus ini saling berkaitan. Iya, dampaknya nggak hanya ini masalah psikologis, masalah fisik Kalau seks pernikahan ini kan fisik jatuhnya. Anak-anak belum cukup umur, kesehatan reproduksinya belum matang. Apa nggak resiko kematian buat anak dengan si bayinya? Coba itu secara untuk ibu fisik. Dan bayi itu ya. Kemudian secara psikologisnya, kalau dia belum siap, apa nggak terjadi depresi, baby blues. Betul. Nah, seperti itu. Ini apakah dia mampu untuk mendidik anaknya, merawat?
anak itu dia tumbuh dengan baik atau tidak. Ini kan menjadi hal-hal yang memang harus kita pikirkan kepada pertumbuhan anak-anak kita dari sekarang ya, Ibu Renjani. 3 faktor ini, budaya, ekonomi, dan pola asuh ini adalah ketiga faktor yang betul-betul berinteraksi untuk mempengaruhi perilaku remaja ya, terkait dengan topik kita mungkin entah tadi seks pranikah, sampai kepada angka putus sekolah, sampai kepada perkembangan seorang anak. 3 faktor ini sangat mempengaruhi. Kira-kira seperti apa ini Ibu Renjani agar ketiga faktor ini bisa kita perbaiki? Seperti apa? Kalau boleh nih instansi-instansi saling berkolaborasi untuk meningkatkan SDM-nya ya, terutama ya, bagaimana mengasuh anak yang baik, diberikan bekal keterampilan kepada orang tuanya. Enggak hanya itu, tetapi kita juga support masalah ekonominya. Diberikan usaha-usaha apa yang bisa menunjang mereka memenuhi kebutuhan itu, supaya kalau bapaknya bekerja sebagai buruh kasar atau di TKBM, kalau yang jadi PNS sih ya masih mampu mungkin masih lah, lumayan lah. Tapi kita harus memperhatikan yang menengah ke bawah ini, gitu. Bagaimana kita hanya edukasi saja, Bu, harus jaga anak itu begini, Bu, ngasih makannya begini, itu namanya kita juga ngomong aja. Tapi tidak ada realisasi yang turun, gitu. itu Bu, sama saja mau basir ya. Gini, Bu, Ibu enak kan ngomong saja. Ibu tapi, tidak mengalami. Bu, anak saya 4, 5, Bu, suami saya kerja hanya buruh kasar. Betul. Terus nanti dijawab dari sana gini, siapa suruh punya anak? Enggak, itu bukan solusi. Itu bukan seolah-olah melemparkan bukan masalah kan, bukan mencari solusi. Betul. Tetapi gini, oke lah, sekarang sudah terjadi, anak Tuhan sudah kasih 5. Terus bagaimana caranya supaya ini semua itu bisa bangkit, memberdayakan perempuan-perempuan Papua? Saya sempat mencoba itu memberikan sedikit usaha. Ya, dan itu nggak mudah, saya bilang jujur nggak mudah. Kita harus mencoba sedikit, misalkan 200.000 jualan minuman. Dan itu terus harus dipantau, makanya tadi saya bilang harus adanya pendampingan dan penyuluhan. Penyuluhan itu terus. Karena gini loh, mereka ini perlu diajarkan. Kalau programnya pemerintah kan ini saya kasih kamu uang 1 juta bantuan jepret, ditinggalkan. Langsung dilepas saja. Nggak bisa. Tidak bisa seperti itu. Harus ada pemantauan berkelanjutan ya, Ibu. Jadi saya sudah mencobanya. Jadi harus secara terus-menerus diajarkan. Saya bikinkan catatan, Bu. Kalau ini 200 dibelanjakan, ini pinang 50.000, sirinya 20.000, kemudian kapurnya 20.000. Terus ini habisnya misalkan 200.000, catat. Ibu jual berapa tumpuk? Nah, berapa tumpuk ini 1 hari laku 5, sudah berapa? Oh, kembali 100.000 misalkan. Masih ada lagi yang harus ini terjual supaya nanti saya mendapatkan tambahan lagi. Oh, ini besok terjual lagi 100.000. Tapi karena ada untung tadi mungkin bisa mendapatkan 50.000 yang dia bisa pakai untuk belanja. Nah, Bu, saya ajarkan uang modal ini tidak boleh dikorek sama sekali. Nah, saya ajarkan dari 10 ini yang saya memberikan sampelnya itu saya tidak selalu selibatkan mama sama anak, selalu saya libatkan mama anak saya libatkan. Tetapi ada satu hal yang ternyata saya juga perlu perhatikan lagi, ternyata itu tadi ketika anak tidak terbuka kepada orang tuanya, berteman dengan teman laki-lakinya dan melakukan seks bebas tadi atau perilaku seks pranikah, hamil, orang tuanya pusing, uang modal tadi dipakailah untuk pergi ke tempat laki-laki menanyakan bagaimana kamu harus bertanggung jawab dengan anak saya ini bla 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 bla, itu tiap hari. Coba uang modal akhirnya terpakai. Nah, ini yang kita tidak boleh marah, kita terus edukasi sebaiknya, Bu. Nah, nggak boleh uang modal ini dipakai. Kenapa? Ini apapun yang terjadi ini pegangan hidup. Kalau misalkan nggak ada sana, nggak mungkin kita berharap kepada saudara, orang lain dan lain sebagainya. Tetapi dari inilah modal usaha kita. Nah, saya lihat kalau yang usianya masih SMA itu sangat bagus. Saya lihat, saya sudah terapkan itu.
mereka kunci sampean, kunci uangnya itu tadi, nggak boleh orang lain ambil. Nanti kalau sudah ada 100.000 mereka belanjakan lagi. Dan sangat konsisten kalau yang anak-anak remaja, dan ketika mereka sadar, saya uangku yang 200.000 bisa dapat 400.000, bisa lagi naik 600.000, senang mereka. Nah, jadi inilah yang perlu kita juga dampingi, nggak hanya kita ngedukasi seperti yang programnya di instansi, kita latihan di hotel 1 hari, latihan dari 2 hari, 1 hari gitu, 3 hari, bahkan seminggu, dari pagi sampai malam, sampai bosan ya, capek. Tapi penerapannya itu tidak terlaksana. Gitu. Alhasil ya udah dibiarkan saja kan gitu. Apa ilmunya? Nggak ada. Tidak terserap baik, tidak gitu terlaksana dengan baik. Ya, karena itu tadi sudah capek. Nah di sini itu yang tadi sudah saya coba praktekkan. Turun, ngomong, praktek. Kemudian adakan pemantauan. Iya, terus monitoring tadi itu rutin. Itu coba belanjanya mana, ini ibu begini. Oh ya bagus. Nah, kita kasih reward sama anak itu. Kasih hadiah, kamu hebat. Hanya walaupun mungkin 1 botol minum sama 1 kue saja, semangat ya. Ini untungnya untuk kamu. Kalau ini ibu kasih sendiri untuk kamu karena kamu sudah hebat. Kalau ibu bisa, kamu jauh lebih bisa daripada ibu. Terus kembali lagi, kalau masalah pola pengasuhan kembali lagi. Seharusnya anak-anak di Papua ini jauh lebih hebat dibanding di Jawa. Kenapa? Ikan berlimpah. Betul. Omega 3, omega 6 ini berlimpah itu untuk pertumbuhan otak. Di sekolah kadang orang berteriak, mama kadang berteriak, bodoh. Ya enggak? Itu konsep yang tertanam sama anak-anak dari sejak kecil. Saya ini bodoh. Makanya ketika mau bersaing keluar, minder dia. Karena sudah tertanam dengan bahasa yang mindsetnya itu tadi sudah tertanam. Saya ini kan bodoh, mama saya bilang bapak saya ini saya bodoh. Padahal itu mungkin bagi mereka candaan, tetapi bagi anak bukan suatu candaan. Dia tersimpan dalam konsepnya. Memori anak itu kan ditangkap dan disimpan. Makanya ketika dia harus bersaing di sekolah saja lokal ini, gugupnya minta ampun. Karena hal itu satu kata yang kecil tapi sangat mempengaruhi, dampaknya besar sekali untuk anak. Gitu, satu itu. Kemudian rasa kurang percaya diri. Aduh, saya bisa nggak ya? Kayaknya dia itu jauh lebih bagus daripada saya. Padahal secara fisiknya di sini, coba lebih kuat, tinggi besar. Iya. Apa betul, coba? Betul. Otaknya sudah kena ikan yang bagus-bagus. Tidak mati berkali-kali, kayak di Jawa. Segar, fisik sayur, yang bagus, segar berlimpah, semuanya. Manuk-wari ini terutama sayur, mayur, ikan ada tersedia. Makanya tanah yang diberkati. Amin. Terus habis itu masuknya Injil pertama kali juga di sini kurang apa coba? Kurang apa betul. Coba kalau kita kaitkan dengan itu semua. Betul. Berarti ini satu konsep yang memang harus dibukakan bagi orang tua. Sebenarnya untuk keluar dari permasalahan psikolog anak yang nanti berakhir kepada seks pranikah bagi remaja, ini harus dibuka kembali supaya orang tua itu paham, orang tua paham. Secara internal keluarga, pemahaman-pemahaman yang tadi sudah Ibu sampaikan door to door, ada yang paham, terlaksana, dipantau dengan rutin. Kepada anak sendiri kira-kira selain tadi, ini loh kasih modal, itu untuk anak yang remaja tingkat SMA. Tapi kalau anak yang psikolognya sudah terganggu dengan perilaku orang tua, seperti contoh singkat tadi Ibu Rincani katakan bahwa kok tuh bodoh, akhirnya tersimpan, saya bodoh, saya mau bersaing di sekolah, tidak, sapu mama, sapu bapak bilang saya bodoh, saya tidak bisa, akhirnya dia merasa bahwa memang dia tidak bisa. Bagaimana memberikan solusi bagi anak-anak mungkin di SD, bahkan mungkin belum masuk SD, masih dengan usia dini sudah dikata-katain orang tua seperti hal itu. Ini kan konsep yang salah, berawal dari orang tua yang memahami konsep yang salah juga. Memperbaiki konsep ini, kalau tadi ada orang tua dengan memberikan solusi pemahaman, khusus untuk anak ini sendiri bagaimana mengatasi anak yang sudah
trouble ini seperti apa Ibu rencana? Ya, jadi kadang saya panggil mereka, saya ajak ketemu empat mata, ya kadang mereka sampai menangis, saya sedih Bu. Aduh, Dia bilang ini, saya sedih betul. sekali Bu, saya dikatakan orang tua saya sendiri nih Bu, saya, mama nyesel melahirkan kamu, mama nyesel punya anak kamu, gitu kan. Saya, oke nak, kamu nangis dulu sampai puas. Nah setelah dia nangis puas, ibu sampaikan, nak, pada dasarnya kamu nggak salah, mamamu juga nggak salah nak. Ini semua karena masa lalu. Apa yang terjadi nak? Mungkin mama juga punya pengalamannya kecil sehingga ketika mendidik kamu juga nggak maksimal. Saya bilang nak, maafkan dirimu dulu supaya kamu bisa memaafkan dirimu dan bisa memaafkan mama. Dia kan sakit hati bilang gitu. Jangan kan dibilang tanpa orang tua sadari ya. Dibilang mama nyesel ngelahirin kamu. Ditambah lagi kamu itu bodoh, tidak berguna lagi. Ya, sakit nggak sih? Sangat sakit. Seperti pedang bermata dua yang menusuk. Apalagi dengan anak-anak dengan pola pikir yang belum berkembang. Mereka menerima itu sebagai hal yang cukup menyakitkan mereka. Saya sebagai psikolog harus menahan kuat untuk tidak, tapi terkadang bocor juga gitu kan. Apalagi dengan anak-anak, aduh sayang saya bilang sekali, gitu. betul. Akhirnya nggak kuat juga gitu. Kamu harus kuat, masih ada ibu kan. Kalau kamu ada masalah apapun ceritakan sama ibu. Minimal dengan kamu bercerita 5 masalahmu ini berkurang 1. Lega nggak nak? Iya Bu, lega. Sudah nangis kan? Iya. Ingat besok datang lagi ke ibu supaya 4-nya ini lagi juga berkurang. Saya bilang begitu. Jadi apapun yang terjadi semuanya ini pasti punya masalah nak. Bukan hanya kamu sendiri nak, semuanya punya masalah. Saya bilang gitu. Cuman ceritanya beda-beda. Saya bilang begitu. Jadi kamu harus kuat, semangat. Apapun yang terjadi harus kuat. Ya, saya selalu kuatkan mereka dulu. Kemudian saya edukasi mereka lagi bahwa nak, semua ini nggak ada yang dimau. Orang tua juga nggak bermaksud ke sana, anak pun juga nggak bermaksud untuk sama seperti itu nak. Tetapi karena semuanya ini ya dari kemarin yang di belakang itu masa lalu orang tua kita, sehingga dampaknya menjadi kepada anak. Contohnya lagi itu tadi, ketika dia ini dikatakan bahwa nyesel punya anak kamu, bodoh nggak berguna. Ini dengan bapak yang pertama meninggal, mama menikah lagi, punya adik lagi 2, bapaknya nggak ada lagi, kawin lagi, bapak yang ketiga punya adik lagi. Coba bayangkan, 4 adiknya. Dia harus kerja di hari Minggu, terus dia dikata-katain itu, apa enggak psikologisnya sudah kena. Itu loh. Kalau saya bilang kalau kita nggak kuatkan, dia bisa hancur. Dia mau pakai narkoba, dia mau lemfok dan sebagainya, mau seks bebas dan segala macamnya. Tetapi ketika ada pendamping yang menguatkan dia, maka dia akan terhindar dari itu semua. Makanya perlu pendampingan dan penyuluhan. Tapi ya nggak semuanya bisa menerima kehadiran kita. Gitu loh. Ini semua butuh proses. Karena gini, untuk merubah sesuatu yang baik itu butuh proses panjang. Kenapa? Membalikkan sesuatu yang baik itu nggak kayak membalikkan telapak tangan yang hari ini bisa begini. Nah, kemudian anak-anak ini yang sudah terluka dari kecil harus kita pulihkan sedikit demi sedikit, kita edukasi. Nah, setelah anaknya kita edukasi, saya tanya sama anaknya, bolehkah ibu bertemu dengan mama? Boleh Bu. Supaya ibu juga kasih tahu mama. Nah, saya masuk, Bu, permisi, maaf kalau saya mengganggu waktunya ibu. Saya bilang, Bu, perkenalkan saya misalkan tenaga pendamping lah. Kalau bicara psikolog di sini kan belum semua paham. Betul. Saya mendampingi anak-anak Bu. Saya bilang begitu, Bu. Saya menanyakan aktivitasnya ibu apa, kemudian anaknya ibu berapa, suaminya kerja apa. Nggak mungkin kita langsung tiba-tiba masuk dengan tujuan kita tadi. Gitu ya, kita sedikit banyak bertanya supaya kita juga tahu, oh ternyata kenapa sih ibu sampai setinggi ini tingkat stresnya. Oh ternyata bapaknya hanya tenaga bongkar muat, anaknya 5. Sebenarnya anak ini nggak boleh sekolah. Saya rugi menyekolahkan kamu. Nanti kamu perempuan itu pasti ikut lakimu. Gitu. Bagaimana kalau kamu saya nikahkan saja, kata ibunya. Itu sama
masyarakat di sini supaya kamu punya tanah. Mm-mm. Untung baik anak ini cerdas. Saya bilang tidak mah, saya tidak mau, saya harus sekolah dan saya harus bekerja. Itu yang membuat saya juga semangat untuk terus membimbing dia, mendampingi dan memberikan edukasi kepada dia. Saya datang sampaikan ke ibunya, Bu, mohon izin kalau saya mungkin lancang atau mungkin kurang pas menyampaikan, Bu, kalau boleh, kalau dia baru pulang sekolah atau dia mungkin capek sudah membantu ibu, mungkin sebaiknya ibu tidak mengatakan yang pedis, yang kata-kata menyakitkan hati. Saya bilang betul, begitu. betul. Boleh diganti dengan oh ya sudah nak, terima kasih. Enggak, kalau ibu susah mengungkapkan kata-kata yang baik, ya sudah ibu cukup bilang terima kasih nak, gitu. Jangan mengatakan yang bodoh, kamu nggak berguna. Jangan ya Bu, minta tolong jangan. Dia juga sama dengan ibu, kita semua sama punya perasaan yang sama. Ketika kita dikatakan seperti itu, pasti sakit hati kita. Dan ketika sakitnya psikologis itu Bu, psikis itu seumur hidup itu bisa akan terbawa. Iya, betul. Kalau kita dipukul, dicubit, luka hilang, selesai, kadang lupa. Tapi kata-kata itu tersimpan di otak, di hati. Siapa orang tua itu pernah ngatain saya begitu, sampai kapanpun saya nggak akan lupa itu. Pasti akhirnya dia menerapkan juga, melampiaskan juga ke orang lain. Iya, akan menjadi suatu hari nanti ketika dia kelak tumbuh menjadi seorang ibu, dia juga bisa akan menjadi pelaku juga itu. Seperti. Jadi hal itu tidak terputus. Baik, Ibu Rincani, ini kita bicara soal perkembangan anak ini tidak akan sampai selesai karena banyak sekali hal yang dialami oleh anak, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, bahkan dimanapun dia berada ada banyak sekali hal yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Namun karena kita dibatasi oleh waktu yang ada, mungkin yang bisa dapat Ibu simpulkan mungkin menjadi solusi bagi orang tua bagaimana memberikan pola asuh yang baik supaya karakter anak itu bisa, kalau memang dia sudah terluka, ini cara-caranya untuk memperbaiki luka itu. Kemudian mungkin ada beberapa tips bagi anak-anak, penyampaian bagi anak-anak yang mungkin mereka sudah terluka, mereka harus seperti apa? Silakan Ibu. Baik. Mungkin saya bisa memberikan sedikit kesimpulannya bahwa setiap dari kita itu pasti punya masalah, itu pasti. Walaupun ceritanya tadi berbeda-beda, tetapi setiap permasalahan itu pastinya Tuhan sudah kasih solusi yang terbaik. Maka kita harus mencari orang yang tepat untuk kita bisa membagi permasalahan kita. Itu untuk anak-anak. Kemudian untuk orang tua pun juga ketika mentok tidak tahu harus bagaimana untuk menyampaikan apa yang dirasakan, boleh mencari bantuan. Nah, boleh mungkin di dinas-dinas terkait yang memberikan layanan pendampingan atau konseling. Nah, diupayakan untuk bisa mencari ke sana. Kemudian jangan pernah berhenti untuk terus memperbaiki yang sebelum-sebelumnya yang mungkin dalam hal mengasuh anak-anak yang kurang tepat. Tidak ada kata terlambat ya untuk kita terus belajar. Maka dari itu sebagai bapak, mama, kita terus harus belajar untuk bisa mendidik, merawat, mengasuh anak kita dengan baik, terutama di zaman sekarang ini yang notabene semua serba elektronik, era globalisasi yang memang cukup dahsyat. Kalau kita tidak cerdas, maka kita juga akan tertinggal oleh anak-anak kita dan kita juga akan menjadi bagaimana memberikan pola pengasuhan yang tepat untuk anak kita. Jadi mari juga kita bersama-sama berbagai instansi berkolaborasi untuk meningkatkan sumber daya manusianya di tanah Papua ini. Jangan hanya di fisiknya, tetapi di sumber daya manusianya yang harus dikuatkan supaya generasi muda, terutama anak-anak Papua ini mampu bersaing. Enggak hanya di nasional tetapi sampai keluar. Saya yakin karena sumber alamnya yang bagus, terus kemudian dibekali lagi sumber daya manusianya yang hebat, maka saya yakin mampu bersaing dimanapun anak-anak ini berada.
Mungkin seperti itu. Untuk anak sendiri kira-kira kalau mereka sudah mendapat luka dari orang tua dengan kata-kata dan perilaku, apa yang harus dilakukan? Apakah dia harus cerita dengan temannya, dengan orang yang dia rasa nyaman? Kira-kira untuk anak yang sudah terluka itu solusinya seperti apa? Ya. Kalau untuk anak-anak sebaiknya mencari teman sebaya. Tapi ingat, teman sebaya ini kan nggak semuanya baik juga. Iya. Nah, kalau kita salah memilih teman untuk berbagi, sharing tadi, itu juga bisa menjerumuskan kita. Iya. Biasanya ada dinas-dinas yang berkolaborasi atau punya program terkait anak-anak sebaya ini. Silakan untuk bisa berbagi baik di sekolahan maupun di komunitas. Nah, kan ada tuh komunitas-komunitas. Ya, sebaiknya kita bersama-sama untuk bisa membantu anak-anak yang mengalami baik itu trauma atau masalah psikologis, baik kecemasan, stres dan lain sebagainya bagi anak-anak ini. Karena mereka harus tetap bangkit, tumbuh dan berkembang sesuai fase perkembangan mereka. Jangan sampai karena masalah ini membuat mereka stres, depresi dan bisa mengakhiri hidupnya seperti itu. Betul. Karena zaman sekarang ini maunya instan. Kalau punya masalah yang berat, saya nggak mau susah. Saya maunya ya sudahlah, paling gampang itu mungkin bunuh diri kayak gitu. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu harapannya kami gitu ya. Jadi mungkin boleh juga nih saya berbagi nomor HP kalau mau. Iya, betul. Konseling, itu saya memberikan layanan gratis khusus untuk anak-anak, mama-mama, Papua juga silakan. Saya sangat dengan senang hati bisa membagi ilmu saya. Mungkin bisa disebutkan, nanti kita tampilkan di layar monitor. 0857 3502 5651. Atas nama Ibu Renjani, psikolog di Manokwari. Baik, terima kasih sekali Ibu Renjani. Banyak sekali pemahaman, ilmu yang kita tarik. Di satu sisi bahwa ada banyak pekerjaan yang harus kita lihat, terutama di Manokwari dengan tingkat psikolog anak yang mungkin kalau mau dibilang banyak sekali terluka atau harus diperbaiki dengan presentasi yang cukup tinggi. Di Papua Barat, Manokwari jadi urutan pertama. Ini sangat disayangkan dan ini bukan saja kerjanya Ibu Renjani, tapi butuh kerjasama kita semua untuk memperbaiki SDM yang ada di Kota Manokwari. Baik, sahabat budaya di mana saja dong berada yang ada di seluruh Nusantara, itu tadi perbincangan kita dengan Ibu Renjani. Beliau merupakan psikolog yang ada di Kota Manokwari. Tadi sudah di-share nomor WhatsApp untuk sahabat budaya entah yang di Manokwari atau yang ada di luar Manokwari. Bagi Anda yang ingin berkonseling langsung dengan Ibu Renjani, silakan bisa dihubungi sesuai dengan nomor WhatsApp yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Renjani. Sedikit saya menarik kesimpulan bahwa kalau kita mau negara kita menjadi negara yang mampu bersaing dengan negara-negara yang lain, kalau kita mau tanah Papua, Kota Manokwari juga mempunyai anak-anak SDM yang luar biasa, yang bisa bersaing dengan teman-teman di kota-kota lain. Mari ciptakan sumber daya manusia, ciptakan anak-anak kita yang tumbuh dengan rasa nyaman, tumbuh dengan rasa kasih sayang, tumbuh dengan pola asuh yang baik. Sehingga orang tua yang menjadi guru atau kepala sekolah pertama di dalam rumah memberikan pola pendidikan yang baik bagi anak. Dan ketika dia keluar dari rumah, ada lingkungan yang mampu bisa dia filter dengan pergaulan-pergaulan yang terjadi di lingkungannya berdasarkan pola asuh orang tua yang baik. Jadi orang tua sangat berperan penting untuk menciptakan generasi bagi tanah dan juga bangsa Indonesia. Saya Lita yang bertugas di sore hari ini, terima kasih banyak kepada Ibu Renjani telah berkenan hadir. Terima kasih Ibu, sukses selalu, tetap diberikan semangat untuk terus memberikan yang terbaik untuk tanah Papua. Karena saya mau sampaikan buat Ibu Renjani, ada satu firman Tuhan, bahkan ini nubuatan, perjanjian, barang siapa bekerja dengan jujur di atas tanah ini, dia akan melangkah dari satu tanda heran ke tanda heran yang lain. Ini disampaikan oleh seorang misionaris, Samuel Kennedy di Aitumeri Wonda
agama, dan ini merupakan nubuatan yang betul-betul terjadi. Ibu Rinjani, terima kasih sudah berkontribusi untuk Tanah Papua, akan diberkati dari hari ke hari dan ditambah-tambahkan ilmu untuk tetap memberikan yang terbaik untuk Tanah Papua. Sukses selalu untuk Ibu Rinjani. Baik, terima kasih sahabat budaya di seluruh Indonesia yang sudah sejam lamanya bersama saya Lita dan juga Ibu Rinjani, narasumber kita dalam perbincangan kita di kali ini. Sangat kami harapkan di Hari Anak Nasional ini menjadi perhatian penting bagi kita, agar kita menyiapkan SDM, anak-anak Indonesia yang bermutu, anak-anak di Provinsi Papua Barat yang bermutu, anak-anak di Kota Manokwari yang bermutu, yang berkualitas. Terima kasih sekali lagi dari Ufuk Timur Indonesia, dari Kota Injil Manokwari. Saya Yulita Krey, salam budaya.